Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hidayanti Alomagio, stambuk A40120247. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan menjelaskan apa itu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Nah, itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di dalam kegiatan pembelajaran. Artinya, pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori pembelajaran humanistik. Kemudian, ada beberapa pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli. Yang pertama, Arthur Combs. Arthur Combs merupakan seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan atau yang dapat dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan seorang guru pun tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Kemudian yang kedua ada Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya pada kegiatan belajar sehingga diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang ketiga ada Carl Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dan pihak yang memberi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Afifah Brilianti Sahaba, stambuk A40120246. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip teori humanistik ini. Teori belajar ini memiliki prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri. Teori ini memiliki 6 prinsip. Yang pertama yaitu setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Kemudian yang kedua yaitu belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu proses belajar ini bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Kemudian yang keempat yaitu makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh dirinya sendiri. Kemudian yang kelima yaitu setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa, stambuk A4001202249. Di sini saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari penerapan teori humanis pada kegiatan belajar mengajar. Kelebihan dari teori humanis, poin pertama yaitu menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Poin kedua yaitu bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Poin ketiga yaitu menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Poin keempat yaitu menumbuhkan kreativitas individu. Poin kelima bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan poin keenam yaitu semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Adapun kekurangan dari penerapan teori humanis pada kegiatan belajar mengajar, poin pertama yaitu proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Poin kedua yaitu bisa memunculkan sikap individualisme. Poin ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Poin keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Poin kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Dan poin keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Madina, stambuk A40120243. Di sini saya akan membacakan konsep teori humanistik secara singkat dan jelas. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri.
Untuk mencapai kesuksesannya, seorang individu harus memiliki motivasi yang kuat sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Selain motivasi, seseorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Octaviana, stambuk A401202448. Di sini saya akan menjelaskan manfaat teori belajar humanistik dan tujuan teori belajar humanistik. Adapun manfaat teori belajar humanistik adalah yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi yang baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Selanjutnya, tujuan teori belajar humanistik. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Kemudian, jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik, sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Fadolin Tape, stambuk A4012025. Di sini saya akan menyebutkan ciri-ciri pembelajaran humanistik. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Dan yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan efektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu.